Pak Mus mau melaporkan kondisi operator Pak Mus. Hari ini tadi Mas Jaini operator PCR itu teridentifikasi batuk-batuk, kemudian kepala pusing dan mengalami demam 30 derajat Pak Mus. Indikasi mungkin ada terkena paparan corona. Kemudian kondisi sekarang sudah dipanggilkan tim P3K dan sedang diusahakan untuk menstabilkan kondisi. Demikian Pak Mus. Statusnya sekarang saya nyatakan kondisi emergensi Bang Doro, dan kita sudah punya VCP terkait kondisi COVID ini. Tolong dilaksanakan ya. Siap, laksanakan Pak Mus. Pak Bas, monitor Pak Bas. Jangan masuk Bang Doro. Pak Bas, sekarang ini kondisi emergensi ditetapkan Pak CM. Ada operator Mas Jaini diindikasikan terpapar COVID. Sekarang kondisi sedang di PCR dan dilakukan penanganan. Mohon segera disiapkan untuk tim backup operator menggantikan tim sekarang. Baik Pak, saya hubungi teman-teman dulu. Terima kasih Pak Bas. Dan pastikan rekan-rekan juga masuk nanti dalam kondisi lengkap. Terima kasih Pak. Monitor. Masuk Pak Mus. Pak Munif, barusan Pak Anggoro menyampaikan kalau teman operator kita itu ada gejala terpapar COVID. Sudah saya sampaikan ke Pak Anggoro bahwa ini kondisi emergensi, terkait penanganannya juga akan dilaksanakan sistem apa itu action system PCR kita sudah sepakati. Itu oke. Oke banget. Kita langsung aja Pak, kita siapkan tim tambah darurat kalau gitu sesuai yang untuk proses penanganan COVID gitu Pak. Oke, tolong langsung dikendalikan Pak Munif. Pak Munif nanti yang jadi koordinator ekonomi kan. Siap kamu. Oke, makasih banyak. Pak Derajat, disiapkan tim dan para medis serta peralatan untuk evakuasi teman operator yang ada di CCR. Pak Jadi, tolong disiapkan seluruh tim dan peralatan. Ada informasi dari Kepala Pabrik Iwaiton, ada satu operator kondisi panas dan batuk. Tolong segera melakukan protokol level 2 COVID-19. Oke, Pak Derajat, tim evakuasi akan menyiapkan APD level 2 untuk penanganan COVID. Perkiraan sampai 15 menit di COVID. Terima kasih Pak. Pak Ibnu monitor. Masuk Pak Munif. Pak Ibnu, akan dilakukan evakuasi pasien suspek COVID dari CCS. Minta tolong disiapkan tim security untuk pengamanannya. Siap dilaksanakan Pak. Ambulan monitor ambulan. Baik, berangkat Pak. Oke Pak, disiapkan Pak timnya dan para medis Pak. Nanti saya informasikan kalau pasien sudah selesai dievakuasi. Oke baik Pak, sementara saya akan siapkan tim medis, mobil ambulans serta ruang isolasi. Pak Ibnu, mohon disediakan untuk jemputan tim backup operator Pak Ibnu, dan juga disediakan juga untuk fasilitas untuk isolasi teman-teman operator. Siap Pak, saya siapkan jemputan untuk tim backup dan tempat isolasi untuk tim operator. Terima kasih. Ini rapi yang belum. Mas Derajat monitor. Masuk. Kapten. Oke, tim evakuasi sudah masuk korban, akan melakukan penanganan sesuai prosedur
medis. Oke, siap. Lakukan evakuasi. Derajat monitor. Kondisi korban masih stabil. Kita akan menggunakan ambulans. Korban siap diturunkan. Kami lakukan standar operasi. Pak Monif lapor dari isolasi, Pak Monif. Monitor dong. Ya, baik. Setelah saya periksa ini sekarang kondisi pasien dalam keadaan stabil, Pak. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien statusnya PDP dengan gejala berat, Pak. Selanjutnya akan saya rujuk ke rumah sakit. Informasi, Pak. Oke, kondisi PCR juga diisolasi, Pak. Sudah dilakukan disinfektan. Monggo silakan untuk tim backup bisa memasuki PCR. Oke, terima kasih informasinya Pak Gus. Pak Basuki dimonitor. CCR sudah diinspektan, kemudian operator sudah siap untuk isolasi. Monggo silakan tim backup untuk bisa memasuki CCR. Di kopi Pak Bas. Oke, Pak. Di kopi, Pak. Manggoro monitor, Manggoro. Masuk. Oke, Pak. Ini sudah dilakukan serah terima. Di PCR sudah diganti oleh tim backup. Posisi standby unit aman, Pak. Terima kasih Pak Bas. Menginformasikan Pak Munir bahwa tim backup sudah masuk ke CCR dan sumber kondisi sudah siap untuk isolasi di Bariku. Di kopi Pak Munir. Kopi, Pak. Pak Mun, boleh tak? Laporkan situasi emergensi, Pak Mun. Operator sudah dievakuasi pada saat ini dalam kondisi stabil. Dan jalur evakuasi telah disinfektan. Operator pengganti telah memasuki ruang PCR. Shift yang bersangkutan telah dievakuasi ke tempat isolasi. Demikian yang bisa dilaporkan, Pak Mun. Oke, terima kasih Pak Munir. Tetap di monitor. Siap di kopi, Pak Mun. Pagi ini saya ingin melaporkan bahwa di Python di 1 jam yang lalu ada indikasi teman operator itu terpapar COVID. Jadi kita sudah lakukan protokol, juga kita sudah melakukan penanganan terhadap teman operator itu, dan juga kita lakukan identifikasi di CCR dan juga di jalur evakuasi tadi. Dan kondisi terakhir kondisinya masih stabil, tetapi satu shift saya ganti dengan tim backup seperti itu, Pak. Laporan diterima Pak Mus. Amankan juga untuk rekan-rekan operator yang lain, prioritaskan kesehatan dan juga keamanan pengoperasian unit. Koordinasi dengan tim COVID di EGP kami. Terima kasih.
Baik Pak, ini insya Allah 14 hari Pak, 14 hari kita monitor dan satu shift itu ya bisa kita untuk karantina di Paredo Pak. Tes. Mas Seperti itu Pak. Azam Tes. pilih TKP. Tes. 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 Sebentar. Tes. Tes. Papa itu. Ayo tidur. Besok sekolah loh. Iya Bu. Nama. Ready ya? Tunggu dulu ya. Bisa lagi. Anda semua ini berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Tapi jangan lupa ada kewajiban pula untuk menciptakannya. namanya. Kewajiban itu berupa mematuhi aturan keselamatan dan menempatkannya dalam spirit bekerja, sehingga kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Aku bekerja untuk keselamatanmu, membuatmu aman selama bekerja telah menjadi tugasku. Coba gigi. Masuk ya yang itu bro. Kok lama sih? Kok Itu nggak masuk. rekam bukunya harusnya masih ada. Kok Kameranya guys. Rame-ramenya jangan kemana.
Mana Mas Rik? Oh gitu ya. Kadangnya kelihatan Mas. Ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini bersama saya, Rizky Irda Amelia, dan rekan saya dalam acara Sea Challenge 2021. Izinkan saya untuk menyapa kepada jajaran manajemen. Selamat datang kepada Bapak Osian, selamat datang kepada Bapak Eko, dan selamat datang kepada Bapak Prion. Oh iya Pak, oh iya. Selamat datang kepada Bapak Wahyu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu teman-teman PJBRS UP Python yang sudah bergabung secara langsung maupun secara virtual. Oke, ramai banget ya Kak ya? Ramai banget. Nah, sebelum acara dimulai kita kayaknya yel-yel dulu deh biar nambah semangat. Siap nggak nih? Oke, siap ya. Semangat pagi. Pagi. PJB. Handal terbaik. UP Python. Oke, semangat banget. Semangat sekali ya. Oh, betul sekali. Oke Kak, Sea Challenge tahun 2021 ini merupakan salah satu rangkaian acara dari ulang tahun PJB dan merayakan Hari Listrik Nasional. Nah, sebelumnya tahun 2019 kan kita udah ada juga ya Sea Challenge ya? Wah iya, itu seru sekali waktu itu ya. Nah, iya seru banget. Challenge yang dulu itu kan cuma lomba cerdas cermat doang. Nah, kali ini untuk Sea Challenge tahun ini ada sedikit yang berbeda. Jadi setiap karyawan PT PJB UP Python diminta untuk aktif dalam melaksanakan patrol, terutama untuk menemukan temuan unsafe action seperti itu. Nah, ini dia Kak, di depan kita merupakan orang-orang yang sangat aktif, yang paling banyak temuannya. Nah, seperti itu. Tumpang. Iya. Seperti itu. Oke. Recording in progress. Iya Pak. Sambutan. Masih tengah itu. Bona. Oke. Sebelum acara dimulai, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Wahyu. Oh, bukan Bapak Wahyu ini. Jadi ini siapa nih yang akan sambutan Bu Maida? Oh, Pak Eko. Oke, terima kasih. Sambutan dari Pak Eko. Pada Pak Eko silakan. Loh, jadi ini sambutan. Ya, selamat Pak Eko. Untuk sambutan dulu Pak. Monggo di depan Pak ya. Di depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak manajer, Pak Wahyu, Pak Osian, Pak Ari yang saya hormati, serta rekan-rekan serta cerdas cermat di challenge yang kami banggakan, kita Pythonians yang hadir di tempat ini ataupun via Zoom ya, virtual yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang merupakan serangkaian acara ya dari Hari Listrik Nasional, hari ulang tahun PJB juga. Ini merupakan tahapan hampir akhir dari lomba untuk Sea Challenge ini. Setelah sebelumnya
kompetisinya biar temuan terkait unsafe action di PTPSB itu kaitan. Berhubung Bapak GM sudah datang, daripada saya nanti kualat, Pak Mariono, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kepada Bapak Mariono dipersilakan Pak untuk menyambung sambutannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati kawan-kawan manajemen PTPJP Python, yang saya hormati kawan-kawan supervisor dan seluruh hadirin, baik yang online dan offline, dan tentu saja ini yang sangat saya banggakan di tim finalis, ada 5 finalis dari produksi C ya, B ya, dari unit yang produksi B, kemudian call us produksi C, ada dari MRK, kemudian teknologi owner, ada 5 ya tadi ya. Oh ya, sarana ya. Luar biasa ya. Mohon maaf, saya sebenarnya tadi pagi udah kesini, cuman tadi 7:30 itu mulai ada acara perkenalan Pak Komisaris Utama. Kita punya Pak Komus yang baru ya, namanya Pak Dedeng saya, dan sekarang masih berlangsung. Ini saya bacakan pantunnya. Kacang koro, kacang kedelai. Iya, yang ini Mas. Sederek Pythonian sedaya pripun kabare? Kue. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jawa ya? Mbak Ila nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Gitu aja. Saya jurinya, Kok. Kemudian ada lagi golek teri ning pasar Turi. Perilaku safety tetap nomor 1. Jadi, itu kan dia sih. Gak boleh manis lagi. PLTU Python ada sumber gelatik. Pasti ada nggak tahu kan ini sumber gelatik ada di mana ya? Sumber air yang asri dan nyaman. Terus semangat dan berikan yang terbaik agar budaya aman tetap yang terdepan. Kayak gini. Kawan-kawan sekalian, pagi hari ini saya yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, ini adalah acara final ya, di challenge Safety, Health and Environment Challenge ya, sebenarnya seperti itu. Dan ini telah keluar 5 finalis gitu ya, 5 finalis dari UP Python untuk bisa berkompetisi. Ini untuk menyemangati, untuk menunjukkan kepada karyawan lainnya, kepada teman-temannya semuanya untuk bisa berbagi ya. Semangatnya adalah berbagi semangat itu. Dan kita semuanya saling belajar. Jadi dengan adanya teman-teman yang ada di depan ini, kita semua yang di audiens, yang ada di offline maupun yang ada di online ya, ini juga ikut belajar bagaimana semangat dari para finalis ini memberikan kontribusi dan memberikan pengetahuan terbaiknya kepada kita bersama. Kemudian dari semangat itu semoga ini menjadi culture sebagai budaya untuk kita bersama, untuk berperilaku aman ya, untuk berperilaku aman, untuk berperilaku safe gitu ya, karena di depan kita, di sekeliling kita tuh semuanya banyak sekali risiko. Jangan pernah lengah, jangan pernah teman-teman merasa saya sudah biasa, saya sudah ahli di sini. Tidak, semuanya harus melakukan itu dengan
kewaspadaan yang tinggi dengan perilaku yang aman. Jadi teman-teman nanti akan dipertunjukkan ya, dipertontonkan bagaimana kapabilitas kelebihan dari kawan-kawan semuanya finalis ini terkait dengan pengetahuan mengenai safety dan lain-lainnya. Dan ini jadi pembelajaran kita semuanya karena ini skemanya hybrid ya ini ya, ada yang online juga kan ya. Ya, semuanya hybrid dan nanti teman-teman yang online juga bisa melihat secara langsung ilmu yang di-share dalam perhelatan ini. Ke depan acara ini tolong terus dilestarikan ya. Kami mohon nanti bisa dilestarikan karena ini menjadi budaya saya kira, dan ini budaya ini sangat positif dan bisa terus dilakukan di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu dari kami. Terima kasih, selamat bertanding Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan kami semuanya sangat senang dan bangga sekali dengan adanya acara ini. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mariono atas sambutannya. Ya, terima kasih Bapak Mariono sambutannya dan pantunnya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Eko atas sambutan singkatnya. Semakin gak sabar ya kita buat beralih ke acara selanjutnya. Highlight acara kita pagi hari ini yaitu Lomba Cerdas Cermat. Sebelum itu kami akan menjelaskan secara singkat peraturan dan tata tertib lombanya. Oke, yang pertama setiap tim mengambil undian nomor paket soal udah ya? Belum? Oh nanti. Yang kedua terdapat 5 paket soal untuk masing-masing tim. Setiap paket soal terdiri dari 5 pertanyaan. Yang ketiga setiap tim menunjuk 1 juru bicara. Dan yang keempat pertanyaan wajib dijawab oleh juru bicara. Yang kelima tim juri akan membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali. Dan pada babak pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh tim yang mendapatkan soal. Jawaban yang benar akan mendapatkan poin 100 dan yang terakhir tidak ada pengurangan poin apabila salah dalam menjawab pertanyaan. Itu untuk babak pertama. Selanjutnya untuk tata tertib di babak kedua yaitu setiap tim mengambil undian nomor paket soal. Terdapat 5 paket soal untuk masing-masing tim. Setiap paket soal terdiri dari 3 pertanyaan. Setiap tim apabila jawaban belum sempurna, maka akan dilempar ke tim yang lain sampai mendapatkan jawaban yang sempurna. Jika jawaban peserta belum sempurna, maka panitia akan melempar jawaban kepada para audiens. Jawaban benar akan mendapatkan 100 poin, jika salah akan dikurangkan 100 poin. Penilaian untuk babak 2 menjadi hak prerogatif dari tim juri. Untuk babak ketiga yaitu babak rebutan, yang pertama terdapat 5 pertanyaan dengan skor poin berjenjang yaitu poin 100 sampai dengan 500. Yang kedua, peserta penjawab pertanyaan dengan menekan tombol terlebih dahulu. Pertanyaan akan dibacakan oleh tim juri. Apabila pertanyaan belum selesai dan peserta telah menekan tombol, maka pertanyaan akan dihentikan dan peserta diwajibkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawaban peserta benar, akan mendapatkan poin, dan jika salah, akan mendapatkan pengurangan poin, sehingga dengan nilai poin setiap pertanyaan. Pertanyaan akan dilanjutkan setelah peserta yang menekan tombol sudah menjawab. Jika seluruh tim tidak ada yang menjawab dengan benar, maka panitia akan melempar pertanyaan kepada para audiens. Jelaskan ya tata tertibnya ya? Ada yang kurang jelas nggak? Boleh. Oke, lupa. Pas nggak apa-apa, lupakan aja semuanya. Nanti dibacain lagi Pak. Iya, oke. Boleh dites dulu? Tes tombolnya? Tombol. Coba dari tim A. Oke, tim B. Oke, satu kali aja, sabar. Tim B? Tim B, ayo. Oh, tim B salah. Tim C? Tim D? Tim E, ayo. Oke, berfungsi semua ya. Aduh, ini sebelum dimulai ada yang mau pantun dulu nggak tiap tim apa gimana?
Ya, Yel dulu. Oh iya, Yel dulu ya. Tiap Oke, tim. kita mulai dari tim Siapa yang udah siap? tim E kayaknya udah paling siap, paling semangat tim E. Ayo, tim E. Jalan-jalan di pasar Python. Cakep. Jangan lupa beli obeng. Cakep. Kami dari tim Sarana Python dukung kami di kami dari tim Python dukung kami di SHE Challenge. Mantap sekali. Oke, tim apa lagi ya? Tim C deh, tim C. Biar ini ya, siksak ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jawab dong ayah. Kami dari tim PDM. PDM, Pancen Oye. Oke, Pancen Oye. Itu Yel atau apa ya? Yel ya berarti. Oke, kayaknya yang paling nggak sabar. Untuk jadi mau Yel apa pantun Bapak? Oh yang lain dulu, oke. Oke deh, yang lain dulu. Oke, tim B deh, tim B dulu deh. Kalau gitu. Yel apa pantun nih? Ada. Berdiri ya? Ya. Pring diketok. Cakep gitu. Pring diketok. Budal tok. Ampun. Singkat ya, singkat banget. Tim Mbak Dona udah siap? Udah siap, terakhir ya, siapin yang bagus ya, pantun atau ininya ya. Pak Mamat mau Yel apa pantun? Sebentar. Yang muda yang berkarya, yang tua yang berjaya. MRK maju, rame, keren. Oke, yang muda yang berkarya, yang tua yang berjaya. Oh, cakep banget. Itu pantun apa Yel Pak? Oke, yang terakhir nih, biasanya paling bagus nih kalau terakhir ya. Silakan, Mamat. Rapat. Ikan sepat, burung gelatik, semakin cepat semakin baik. Sangat bijak ya. Oke, Selesai nih, Kak. Sangat bersemangat ya ini pantun-pantunnya. Jelas dong. Sebelum kita mulai acara, untuk di sini kan ada apa namanya? Ada tombolnya. Jadi buat para juri melihat lebih jelas tombolnya itu, kita minta nama sama botol minumnya disingkirin ke pinggir ya, biar kelihatan. Oke. Oke, udah deg-degan belum? Belum ya, oke. Langsung aja ya. Saya yang deg-degan soalnya. Langsung saja kita mulai lomba kali ini. Untuk lomba akan kami serahkan ke Mbak Dia. Oh, tim juri, salah, tim juri. Jurinya siapa? Oh, Pak Eko lagi. Gara-gara datangnya telat ya ini, saya duduk di tengah. Monggo perwakilan tim bisa ngambil. Mas Bagas, naik ke apa tadi yang pertama ya? Babak pertama. Kami bacakan ulang ya terkait peraturan untuk yang babak pertama ini. Setiap tim mengambil undian nomor paket soal. Sudah tadi, terus yang kedua terdapat 5 paket soal untuk masing-masing tim. Setiap paket soal terdiri dari 5 pertanyaan. Setiap tim menunjuk satu juru bicara. Ini juru bicara otomatis yang ada di tengah ya berarti ya. Sama ya. Tim juri akan membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali.
pada Bapak ini pertanyaan hanya dapat dijawab oleh tim yang mendapatkan soal. Jadi bergilir nanti dari tim A sampai tim E. Jawaban benar akan mendapatkan poin 100. Tidak ada pengurangan poin apabila salah dalam menjawab pertanyaan. Ini poinnya hanya 0 sampai 100 atau boleh rentang antara itu? Oke. Terima kasih. Yang membacakan dari juri ya? Pak Fik. Baik, untuk babak pertama dari Teguh A dulu nomor berapa? Nomor 5 Pak. Nomor 5. Pertanyaan nomor 1. Yang berwenang untuk membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja adalah waktunya berapa menit? Ya. Salah Pak. Jawaban salah, nilai 0. Menteri Tenaga Kerja. Pertanyaan nomor 2, insiden yang tidak diinginkan atau direncanakan dan menyebabkan cedera adalah pengertian dari Insiden Pak. 100. Nomor 3, APD wajib tambahan bagi pelaksana pekerja near water adalah Lampung. Cukup. Oke, 50 ya. Karena jawabannya ada 2, Lampung sama Sarolangan. Ini bisa 50 atau langsung 0 kira-kira? Bisa ya, karena dia jawab 1 ya. Oke, nomor 4. Sebutkan jenis pemantauan lingkungan. Silakan. Pengolahan faba Pak, sama pengolahan limbah B3. Jawaban salah. Pemantauan limbah cair dan kualitas udara. Nilai 0 ya. Pertanyaan terakhir. Hasil sisa pembakaran yang bersifat lebih berat sehingga tidak terbawa oleh gas buang disebut sebagai limbah partikulat. Jawaban salah, bottom up. Oke. Sekarang lagu B ya. Siap-siap B. Nomor berapa? Nomor 1. Ini gantian atau tetap salah ya? Oh lanjut. Pertanyaan pertama ya. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 merupakan bagian dari 1. Oh, salah ya. Maaf, kita ulangi ya. Oh, keliru ya. Kita ulangi ya. Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja adalah definisi dari jawaban salah, ahli keselamatan kerja. Nilai 0 ya. Nomor 2, esidon yang hampir terjadi tetapi berhasil dihindari adalah pengertian dari 100.
Pertanyaan nomor 3. Sebutkan 3 macam jenis pekerjaan yang ada di dalam pedoman safety golden rules. 3 ya. Selection wood, PTW, kemudian SOP, kemudian engineering control, kontraktor control, sama APBO. Oke, nilai 100. Sebutkan jenis pengelolaan limbah faba di unit. Waktu? Pembuangan ke disposal, Pak. Pengolahan sendiri, pengolahan internal, kemudian eksternal datanya dibeli, kemudian ditimbun, kemudian Oke, cukup. Betul, jawaban 100. Pertanyaan terakhir ya. Limbah yang dapat terurai secara alami tanpa campur tangan manusia dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos disebut limbah. Oke, jawaban benar 100. Ganti 4. Tim C. Soal nomor 3. Amplop nomor 3 ya. Pertanyaan pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja merupakan kewajiban dari Pengawas pekerja. salah, yang betul tenaga kerja. Pertanyaan kedua, dalam teori insiden rasio model setiap 300 nirmis terdapat berapa minor insiden? Salah, yang betul 29. Pertanyaan ketiga, merancang atau perancangan untuk operasi dan pekerjaan yang aman adalah definisi dari pengendalian. Safety engine. Salah, engineering control. Sebutkan tingkatan penilaian proper urut dari bawah ke atas. Hitam, merah, biru, hijau, emas. Betul, 100. Berapa kali pemantauan kualitas air limbah harus dilakukan? Sebulan sekali. Betul, 100. Cukup, lanjut ke tim C, amplop. Amplop 4. Siap ya. Pertanyaan pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan bagian dari
Betul 100. Nah. Pertanyaan kedua, unsafe action dan unsafe condition dapat dilaporkan melalui aplikasi IZAT. Kepanjangan dari IZAT adalah salah, kosong. Aplikasi Yellow Accident Assistant. Pertanyaan ketiga, pelaksanaan gas tes dilakukan saat sedang melaksanakan pekerjaan apa? Betul 100. Pertanyaan keempat, terkait lingkungan, berapa kali pemantauan kualitas air limbah dilakukan? Limbah 1 bulan sekali. Betul 100. Pertanyaan kelima terakhir, terkait lingkungan, termasuk dalam kategori limbah apakah alat swab antigen dan baju hazmat? Medis atau infeksius? Betul 100. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Tim terakhir tim E. Amplop 2 ya. Baik. Pertanyaan 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri adalah definisi dari salah, jawabnya pengurus. Pertanyaan nomor 2. Nama penemu teori incident ratio model dalam K3 adalah jawabannya Herbert William Hendricks. Pertanyaan 3. Semua pekerja sudah mendapatkan pelatihan dari Bapeten adalah salah satu syarat dari pelaksanaan pekerjaan. Jawabannya salah. Adalah pekerjaan radiasi atau radiation work. Semangat. Yang pertanyaan keempat, di manakah faba ditimbun? Betul 100. Pertanyaan 5. Sebutkan jenis pengelompokan sampah yang ada di unit. Anorganik, organik, limbah plastik, limbah baterai, limbah medis, limbah B3. 100. Bapak satu dan selesai.
Baik. Untuk perolehan babak pertama ini, tim A memperoleh skor 150. Tim B 400. Tim C 200. Tim D 400. Dan tim E 200. Ini skor babak pertama, skor sementara. Lanjut nanti babak selanjutnya. Silakan maju ke depan, ambil amplop. Baik, sudah terima semua ya. Untuk babak 2 ini adalah babak dilempar. Jadi saya bacakan kembali. Setiap tim mengambil undian nomor paket soal. Sudah terdapat 5 paket soal untuk masing-masing tim. Setiap paket soal terdiri dari 3 pertanyaan. Setiap tim apabila menjawab belum sempurna maka akan dilempar ke tim yang lain sampai mendapatkan jawaban yang sempurna. Jika jawaban peserta belum sempurna, maka panitia akan melempar jawaban kepada audiens. Jawaban benar mendapat 100 poin, jika salah akan dikurangkan 100 poin. Penilaian untuk babak 2 menjadi hak prerogatif tim juri. Baik, sudah dipahami ya? Itu kan kurang tepat dan salah. Kalau nggak menjawab. Tidak ada pengurangan maksudnya kan? Yang direbutan. Yang direbutan saya. Yang bersangkutan nggak dikurangi kalau salah. Nanti yang mulai yang bersangkutan dilempar itu yang salah yang benar. Yang lempar, yang menjawab selanjutnya. Yang menjawab nol. Misalnya A nggak bisa menjawab, C. Dilemparnya urut apa bukan? Nah, nanti yang dilempar yang nggak bisa jawab juga. Itu minus. Jadi kan nanti misalkan tim A tidak bisa menjawab, urut dilempar ke tim B, tim C, D, E seperti itu. Kalau tim A salah menjawab tidak dikurangin, kalau tim yang lain menjawab salah dikurangin Pak, seperti itu. Tidak apa-apa. Pada minus ya. Boleh salah jawab. Diam nol. Bisa kita bertanya ulang Pak, pertanyaannya. Bisa diulangi. Oh. 2 kali pertanyaan. Bisa diulang 2 kali ya. Baik. Nanti juga dapat ditampilkan sih, bisa lihat di layar. Atau Bisa lihat di layar. Ya. Baik, sudah siap? Mulai di tim A dulu ya. Amplop berapa? Amplop 3. Baik, tim A untuk pertanyaan 1. Perusahaan seperti apakah yang wajib menerapkan SMK 3? Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau di bawah 100 orang tapi risiko tinggi dalam pekerjaan. Betul, 100. Selanjutnya pertanyaan kedua. Sebutkan 2 di antara pelanggaran kepatuhan safety golden rules. Saya hitung mundur. Menggunakan APD lengkap dan tidak melaksanakan PTW. Dua ya Pak? 2. Kelompok lain yang di depan. D.
3, 2, 1. C. Pas. D. Dilempar. Pak, dia tanya, yang nggak bisa jawab, yang selanjutnya di minus 10. Enggak. Kalau menjawab salah. Kalau jangan jawab dong. Jangan salah. Minus. Ya, menjawab atau pas? Bekerja tidak menggunakan APD sesuai standar, bekerja di luar prosedur, bekerja tidak mengurus open permit, izin kerja, tanpa izin kerja. Kita dengan orang yang hanya banyak susah, kembali aja. Kurangi 100. Kelompok E. Jawabannya adalah secara terang-terangan melanggar aturan safety golden rule. Yang kedua, bekerja di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, merokok di luar area yang sudah ditentukan, berkelahi di area kerja, melanggar aturan keamanan pada unit kerja PTPJP. Itu jawabannya itu ya. Baik, kembali ke tim A. Pertanyaan nomor 3. Tim A tadi kan jawab. Tim A gimana nilainya? 0. Kan dilempar ke tim C, jawab. Benar. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan berapa jumlah sumber lokasi air limbah di unit. Lima, 4, 3. Turbin ground power sampit, boiler blow down, neutralizing tank, isolasi run of pond. Satu. Dilempar ke tim yang lain. Jawaban belum tepat. C. Pas. Aku tamat. Jawabannya ada 7, yaitu WTW, WTP, WTP, kondensor 1, kondensor 2, STP, drainase dan program of pond. Jadi ada 7 ya. Jadi yang bukan enggak sampai 7. Pertanyaannya juga. Jawabannya 7. Ya. Jadi nilainya 0. Nilainya 0. Baik, tim A cukup. Baik, Pak. Baik, lanjut tim B ya. Nomor berapa? 1. Nanti dia ulang. Pertanyaan nomor 1. Berapakah jumlah kriteria pada PP 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Hitung mundur. 3, 2, lempar ya. Tim C. Pas, Pak.
Lempar. Tim D. Kriterianya untuk yang dasar 64 kriteria, transisi 122 kriteria, lanjutan 166 kriteria, lalu elemen ke-12. Untuk awal atau dasar 64 kriteria, transisi 122, lanjutan 166 kriteria. Oke, 100. Pertanyaan nomor 2. Tim B ya. Sebutkan tools khusus ketika melakukan pekerjaan confined space. Khususnya SPBA, Pak. Kemudian wifi. SPBA ini maksudnya alat dan pernapasan itu yang tabung itu. Kemudian Waktu. detektor ini. 3, 2, 1, lempar ya. Tim C. Gas detektor, SCBA atau alat bantu pernapasan, blower, body harness. Masih kurang lengkap. Dilempar tim D. Waktu 3. Listrik DC, lampu penerangan DC, ya. CBA, masker N95, alat pelindung jatuh, sarung tangan, lampu volt, Lampu DC maksimal 24 volt. Penerangan DC, SPBA, terus alat komunikasi. Oke. Ini nilainya ya berbagi ya. Jadi tim B 25, tim C 25, tim D 50. Pertanyaan nomor 3. Ini kalau sampai nggak tahu, berapa tinggi stek UP Python? Berapa? Salah. Tim C. Pas. Tim D 100. Lanjut tim C ya. Nomor berapa? Nomor 2 ya. 2. Peraturan pemerintah nomor berapakah yang mengatur tentang sistem manajemen kesehatan kerja? PP nomor 50 tahun 2013. Salah. Lempar ini. saya Pak. Ya. PP nomor 50 tahun 2012. 100 ini. Pertanyaan nomor 2. Apakah nama kompetensi pelaksana yang harus dipunya ketika melaksanakan pekerjaan ketinggian? Waktu. 3, 2, 1. Oke, tinggi. TKTK. Oke, 100. Nomor 3. Sebutkan 3 jenis limbah B3 yang ada di UP Python. Bottom ash, fly ash,
limbah air. Kurang spesifik ya. Lempar tim D. Ini Pak, pelumas, baterai bekas, aku bekas, sama masker Majun bekas, masker medis bekas. Ya, 100 untuk tim D. Jadi yang bottom up sama ini sudah non B3 yang peraturan terakhir. Oke, habis ya untuk tim saya gantian Pak Eko. Amplop berapa? 5. Oi. Tunggu nulis skor. Sudah? Jadi oke, ke tim D, pertanyaan pertama. Berapa persenkah nilai yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat penilaian penerapan memuaskan dalam audit SMK 3? 85 sampai 100%. Betul, 100. Pertanyaan kedua terkait safety golden rule, mengamankan pekerjaan dari sistem dan dari sumber energi adalah definisi dari betul, 100. Berapa pH air yang diperbolehkan dalam izin air limbah? 7 sampai 9. Salah? Lanjut. Tim E. Sarana? Pas. Lanjut tim A. Salah, minus 100. Tim B. Pas. Tim C. Audien. 6 sampai 9. Wah. Tim D, tim A ya? Tim A dikurangi 100. Lanjut ke tim E. Pertanyaan. Amplop nomor berapa? Tim E. Ayo Mas Damar. Pertanyaan pertama terkait SMK 3. Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3 merupakan salah satu temuan ketidaksesuaian dengan kategori apakah? Salah? Tim A? Pas. Tim B? Pas. Tim C? Tim C? Tim C? Salah. Kategori major. Tim D dikurangi 100.
urut ya ini ya, bukan rebutan ya. Pertanyaan kedua, jangan bekerja di area induksi minimal tanpa adanya proteksi. Hindari melakukan pekerjaan dalam keadaan basah. Jangan bekerja tanpa adanya perencanaan kerja adalah bentuk larangan dari pekerjaan. Di sini Pak, bekerja di area tekanan tinggi. Terus satu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Sebutkan jenis produk yang dihasilkan dari pemanfaatan internal faba di unit. Paving block, kataku. Terus satu. Skor sementara. Total skor sampai dengan babak kedua, tim A 150, tim B 425, tim C 125, tim B jomplang ini 950 dan tim E 400. Selanjutnya babak rebutan. Kita lanjut ke babak 3. Ini adalah babak rebutan ya. Kita cek tombol dulu ya. Oh siap Pak Suri, izin bertanya Pak. Yang 100 itu salah apa ya? Saya tadi kayaknya pas terus ada minus 100 tadi Pak. Bulannya. Penilaian Pak. Penilaian pertama babak kedua Kita ambilkan lagi skornya. Akan di remote area Pak. Skornya Dicek lagi. Tadi benar nggak jawabnya? babak kedua minus 100. Oh iya, tim banyak belum. Yang tim minus harusnya tim A bukan tim ini. Tim C nggak pernah salah jawabnya. Iya, cuma 25 tambah 25. 225 harusnya. Jadi yang ada di dulu ya. Kevin. Kira-kira ini ya saya. Jadi tim C-nya skornya 225 ya. Ya Pak, betul. Baik. Tim A jadi minus. Ronde ketiga ya. Di rebutan. Akan sekali doang salah. Kok jadi 2? Udah dikit Pak. Bener ya kan? Kita baik, kita coba tes dulu tombol tim A, tim B, tim C, D, E. Sekarang bersamaan. Hitung. Oke. Baik, ini pertanyaan yang berjenjang ya. Pertanyaan 1 100, 2 200, 3 300, selanjutnya sampai 5. Gitu ya Bu, buat dia ya. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan untuk pertama. Dilihatin dulu. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini Bapak rebutan, terdapat 5 pertanyaan dengan skor berjenjang. Peserta menjawab pertanyaan dengan menekan tombol terlebih dahulu dan pertanyaan akan dibacakan oleh tim juri. Apabila pertanyaan belum selesai dan peserta telah menekan tombol, maka pertanyaan akan dihentikan dan peserta diwajibkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawaban peserta benar akan mendapatkan poin, jika salah akan mendapat pengurangan poin sesuai dengan nilainya. Pertanyaan akan dilanjutkan setelah peserta yang menekan tombol sudah menjawab. Jika seluruh tim tidak ada yang menjawab dengan benar, maka panitia akan melempar pertanyaan kepada para audiens. Sudah dipahami ya? Pak, tadi yang pertanyaan
yang satu 100. Bukan 200 ya. Iya. Kalau salah itu apakah sama seperti jumlah plusnya Pak? Ini berjenjang juga. Ini berjenjang juga ya. Pertanyaan kelima minus 500. Ya. Sudah siap? Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan 1. Berapakah nilai ambang batas atas dan bawah untuk oksigen pada pekerjaan convenience space atau ruang terbatas? Nah, 19,5. Nah, ya 19,5 NAB atasnya, bawahnya 16. Salah, lagi 100. Salah. Di bawah 19,5, enak di atas 23. Kurang 100. Dilempar. Enggak dilempar. Dia dilarang protes. Baik, pertanyaan kedua. Nilai 100 minus nilai 200 minus 200 ya. Ya. Ini sudah nilai 200, poin 200, kalau salah minus 200. Dengarkan dengan baik-baik dan jawab dengan sempurna. Apa singkatan dari STP yang berada pada unit PT PJB UP Python? Sewage treatment plant. Benar, 100. 200. PP 200. Lanjut. Oh iya. Iya, satu. Pertanyaan ketiga. Pada Permenaker nomor 8 tahun 2010 terdapat 9 jenis alat pelindung diri. Sebutkan 5. Alat pelindung diri kepala, terus mata dan wajah, telinga, pernafasan, terus tangan, kaki. Tuh, 300. 300. 300. Pertanyaan 4, nilai 400. Pada tahun 2020 terdapat penambahan 1 stream proper. Apakah nama stream proper tersebut? Kriteria tanggap kebencanaan. 400. 400. Pertanyaan 5, pertanyaan terakhir ya, nilai besar poinnya ya. Berapakah jarak antara alat pemadam api ringan APAR yang satu dengan yang lainnya? 15. Oh, 500 berarti. Satuan. 15 meter. Tuh, 500. Baik, sudah cukup 5 pertanyaan. Ini hasil skor terakhir. Tidak bisa dibacakan ya, kita skor terakhir. Tim A poinnya adalah 150. Tim B 925. Tim C 225. Tim D tertinggi 1750. Tim E 400. Jadi tim D memegang skor poin tertinggi, kemudian dilanjut tim B, tim E, tim C, dan tim A. Baik, monggo lanjut. Ya. MC.
Wih, mantap banget ya. Udah selesai nih. Udah selesai ya caranya. Ada audiens. Oh, pertanyaan untuk audiens. Oh siap. Pak Anggoro kayak paling semangat tadi ya. Ini hadiahnya berapa juta nih untuk audiens? Oh 50 juta, oke. Siap-siap memperebutkan 50 juta. Oke, ya Kak Kiki, kita bagi-bagi duit 50 juta. Oh, nggak boleh dong. Aku yang pertama nih ya Mas ya. Siap-siap, aku siap-siap ya. Dengerin ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa persyaratan lampu yang boleh digunakan dalam pekerjaan confined space? Confined space. Kan bahasa Inggris ya. Oh, siapa salah nih tadi? Oh, ya oh benar. 50 juta. Sama dia. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan peralihan proper pada tahun proper kita pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Oke. Ada lagi nih ya. Pertama kali Pak Nis. Mas. Nah. Oke. Tanya ulang Mas Hersi tadi. Nggak tahu. Betul. Oke, siap-siap ya. Aku ngeliat orang-orangnya ya. Oke. Sebutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas dan pelaksana pekerjaan confined space. Enggak ada yang bisa nih. 50 juta loh. 50 juta loh. Iya. 50 juta? Ini 50 juta beneran kan ya? Kalau saya lihat jawabannya nih ya, ini think out of the box, like ya yang ada di depan mata gitu pokoknya. Di zoom meeting barangkali. Ada zoom ya. Jawabannya ya ada zoom. Jawabannya itu saya bilang ya, jawabannya itu ada di pertanyaannya. Pertanyaannya coba kan ulang, mungkin teman-teman itu ada di pertanyaannya. Oke? Pertanyaannya gimana? Sebutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas dan pelaksana pekerja confined space. 50 juta, ayo. Coba dirangkai dari pertanyaannya itu tadi. Ada semua itu jawabannya. Juri coba jawab. Asik. Kompetensi confined space. Salah. Coba dirangkai dikit lagi Pak. Saling pakai audiens. Oh. Sama aja ya kan. Yang itu ada nih. Waduh, ada nggak nih? Yang di Zoom, teman-teman yang di Zoom ada yang mau ikutan? Yang mau di Zoom 50 juta loh. Oh nggak ada nih, benar ya? Nggak ada ya? Ini pada gampang banget ya Kak? Pengawas petugas K3 Madia ruang terbatas, dan untuk petugas K3 utama ruang terbatas. Gak ada yang bisa kan? Saya juga nggak bisa padahal kalian itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Oke. Berapa batas maksimum yang diizinkan untuk parameter SOX PT PJB UP Python? Ayo. Oke, Pak Goro. Pasti jawab. Oh, Pak Goro udah. Ayo, yang lain. SOX. Apa? SOX. SOX. Oke, Pak Iman.
550? Call friend, kamu tahu? Ini harus audiens ya? Peserta nggak boleh? Oh iya, berapa? 550, 650 sama 50. Satunya miligram per Newton meter kubik. Saya bang 100, 35, nggak boleh masuk lagi. Oke, betul sekali. Ini pertanyaan terakhir ya kak ya? Hadiahnya paling tinggi. Oke kan hadiah? Sama aja. Area yang tidak dirancang sebagai tempat kerja karena tidak memiliki tingkat oksigen yang aman disebut. Ayo. Oh. Betul sekali. DRC. Udah, ini jadi pertanyaannya tadi ya. Nggak ada lagi. Kurang loh. Gini aja. Nanti hadiahnya minta sama Mbak Dia yang 5 juta, mobil servis, sama apa lagi tadi? Bukan 4 pintu. Oh, ini langsung pengumuman pemenang. Oh, udah jauh semua Pak pemenangnya siapa? Jelas-jelas sebelum lomba tadi kita udah memprediksi ya, yang menang siapa gitu. Yang muda, apa tadi Pak Ahmad? Yang berkarya. Yang tua yang berjaya. Oh iya. Sangat jelas. Dari pantun udah masuk, jadinya jelas banget. Yang muda yang berkarya, yang tua yang berjaya. Oke, kita umumkan juara 1. Siapa nih juara 1 Kak? Juara 1 diraih oleh tim D. Tim D. Sama Pak Mamat, Mbak Dona, dan Pak Heruman. Juara 2 diraih oleh yang tidak kita duga-duga. Ya, tadi kan nyalip tadi pertengahan coy. Tadi ya juara 4 kalau salah ya kan ya. Terus nyalip ke pertengahan. Tim B. Juara ketiga. Woi, dapat juara. Pas. Dengan modal pas. Pasti pas dengan modal jawaban pas. Tidak pas gitu ya. Oke. Juara ketiga kita tim E dari Sarana. Oh, juara keempat, jangan sedih. Tenang teman-teman, ada MRK. Kita tetap makan sate. Juara 4 diraih oleh tim C. Tim C, Green Technology Owner. Dan juara terakhir loh, jangan sedih juga. Ini biasanya dapat akhiran dari Gol Aska sama operasi ya, minta aja. Dari tim A. Hadiahnya diserahkan kapan nih Mbak? Langsung. Ya, hadiahnya untuk penyerahan hadiah kami minta izinnya kepada Bapak GM untuk menyerahkan. Oh ya, untuk perwakilan tim silakan. Oh iya. Dari juara 5 deh, perwakilan juara 5. Ayo, Mak. Ya, katanya dari Oh, aku udah ya juara 5. juara semua ini. Juara 5 maju, juara 4 ayo. Profesor boleh. Juara 3. Ya kamu aja, tenang. Juara 3. Juara 4. Oh, juara 1 Mbak Dona. Sini Mbak Dona. Oh, jangan nanti itu diajak. Oke. Pada Bapak Haryono. Silakan Pak. Oh, jurinya juga. Juara 1. Ya, pas 5. Pak Bayu dan Pak Goro. Oke, Bapak kedua. Aku juara 5 aneh.
kita. Oke, tangan dong, juara 1. Ini juara 2 dari tim Koas. Juara 3 dari Saranwe. Foto kirim tangan. Kasih dong. Oke, juara harapan 1, bukan juara 4 salah, aku harapan 1. Oke, ini juara bertahan dari awal sampai habis. Wih, oke, cakep. Selanjutnya foto bersama. Aku tak nang dulu. Kau siapa ada? Ini Pak Bri. Cek. Matur nuwun. Ya, Pak. Sudah selesai acara Semua oke, Pak. Kebanggaan kita semua yang paling aktif, paling Pak Derajat, ayo. Derajat mana Derajat? Oh, dari situ. Oke. Pak Derajat, ayo Pak Derajat. Lingkungan mana lingkungan? Mana? Ngalep lah. Wis mana lah? Oke, setelah selesai acara kita pada hari ini, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih untuk seluruh PJBers UP Python yang sudah berpartisipasi, berkontribusi ke acara kita hari ini sehingga acara kita hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Seru banget ya acara hari ini. Sampai jumpa di acara Si Challenge selanjutnya ya tahun 2022 dengan hadiah yang lebih menarik, lebih besar dan lebih wow. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.